kondisi yang nyata dan terukur. Ini tampak dalam keseharian, dalam ucapan, pilihan, sampai ke pengorbanan yang dilakukan tanpa pamrih. Tadi ada beberapa catatan-catatan penting yang saya buat pada saat menyimak, diantaranya Ibnu Qayyim dalam kitabnya mengajak kita untuk merenungi tanda-tanda cinta sejati kepada Allah ya. Sebagaimana seseorang itu mencintai dengan sepenuh hati dan selalu mengingat, selalu setia dan selalu menjaga kehormatan sebuah hubungan. Di antaranya adalah kita diminta untuk banyak mengingat Allah. Ya, di antara tanda cinta kalau kita ngakunya cinta sama Allah, banyakkah kita mengingat Allah itu? Diambil catatan tadi. Lalu di antara bentuk zikir yang menunjukkan kejujuran cinta adalah ketika nama sang kekasih ini lebih dulu hadir dalam hati kita. Saat kita ditimpa musibah, saat kita diberikan kelapangan hati, siapa yang kita ingat? Apakah orang-orang yang ada di sekeliling kita yang berbaik hati atau kita ingat Allah dulu? Nah, ini tanda kita mengukur ya tadi. Yang ketiga adalah patuh pada perintahnya. Tanda cinta itu kita akan selalu patuh pada yang memerintahi kita. Yang keempat adalah menginginkan apa yang dikehendaki olehnya. Lalu juga tanda cinta kita adalah dibuktikan dengan bersabar. Nah, di antara tanda cinta ya sedikitnya kesabaran ini oleh seorang pencinta ini untuk berpisah dari kekasihnya, dan sebaliknya seluruh kesabaran pencinta tercurah untuk bersabar dalam menanti sang kekasih. Diberikan kesabaran tadi. Dan yang keenam adalah mencintai Al-Quran. Lalu ketujuh bersegera kembali kepada Allah. Dan yang kedelapan merasa perjalanan itu singkat dan ingin lebih lama. Wah, itu tanda-tanda cinta kita nih. Lalu merasakan hilangnya segala kesedihan dan kegundahan saat melihatnya tadi ya. Ada rasa terkejut dan gelisah. Nah, ini semua ada di buku. Alhamdulillah saya cuma nge-recap, dan juga ada rasa cemburu. Ini penting sekali dan itu tanda-tanda bahwa kita mencintai Allah. Poinnya adalah mana yang lebih penting kira-kira? Atau dua-duanya harus ada ya? Mencintai Allah apa dicintai sama Allah? Dua-duanya penting ya. Dua-duanya penting. Tapi bagaimana cara meraih cinta Allah ini perlu kita bahas bersama juga. Sambil menunggu Ustadz yang akan hadir sebentar lagi. Ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Nanti kita akan diskusi lewat pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mudah-mudahan bisa membantu kita keluar dari, dapat taufik dari Allah lah, ide gitu ya, untuk menghadapi segala ujian-ujian yang dihadapi oleh kita gitu ya dalam keseharian. Nah, ini adalah bentuk petunjuk dari Allah lewat ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat kita untuk mempelajarinya gitu ya. Ya, ada yang mau cerita mungkin sambil nunggu, mau selama 2 hari ini gimana kesan-kesannya ikuti kajian Sofia Journey 1.0, apa manfaat yang didapatkan, adakah perubahan secara signifikan? Tadinya mungkin awalnya nggak tertarik datang, nyampe di sini ketemu teman-teman baru, bersemangat mendengarkan kajian, jadi ada perubahan. Boleh kalau ada yang mau cerita, bapak-bapak, ya mungkin sharing sedikit ya, sharing ya. Boleh, silakan, ada mikrofon di situ sambil kita menunggu 2 pemateri kita, Ustadz yang sebentar lagi akan hadir ya, sebentar lagi. Jangan malu-malu, nggak apa-apa, santai aja. Dan kita masih ada 1 hari lagi besok. Besok akan ada Bu ya? Masih ada dong ikut? Insya Allah, oke. Bapak-bapaknya juga. Baik, kelihatannya Ustadz Khalid Basalamah sudah hadir bersama kita sambut. Bentar lagi. Ya memang waktu ini sangat cepat berjalan gitu ya. Sangat cepat berjalan. Apalagi yang berhubungan dengan ilmu, Masya Allah, nikmat yang Allah kasih. Kayaknya gak cukup gitu. Jazakallah khair, Zan. Sini, Zan. Alhamdulillah sudah hadir 2 guru kita. Ustaz Khalid, Jazakallah khair, Ustaz Abdu, Barakallahu Fik.
Ustaz, frekuensi ke Jogja sering Ustaz? Pernah, bukan sering. Oh, oke. Gimana kesan-kesan di Jogja dalam perjalanan karir dakwah Ustaz selama ini? Adakah suatu pengalaman menarik di Jogja selama ini beberapa tahun lalu mungkin atau masa-masa awal dulu mungkin? Secara umum sih ya, maksudnya teman-teman responnya positif. Terbukti karena banyak yang hadir, ada yang bertanya gitu kan. Kesulitan panitia, ya mudah-mudahan itu semua ikhlas karena Allah sehingga bisa menjadi penyebab pahala buat para pelaksana, juga tentunya kita berharap manfaat besar buat umat gitu. Alhamdulillah, insya Allah seperti itu. Nah, Ustaz Abdul, barakallahu fiik Ustaz Abdul. Kalau kita ikut daurah nih Ustaz, ini santai-santai dulu sedikit. Yang terbaik setelah mengikuti daurah ini apa sih Ustaz? Apakah kita mengedukasi keluarga kita, menyampaikan, kita menulis rangkuman atau apa biasanya yang diharapkan Ustaz? Setelah mengikuti daurah 3 hari ini biasanya. Tes. Yang terbaik sih setiap ilmu yang kita peroleh itu kita berusaha amalkan untuk diri pribadi dulu, baru setelah itu kita sampaikan pada orang terdekat terlebih dahulu. Tentu dengan cara yang penuh hikmah, penuh kesabaran, tidak mesti terburu-buru juga. Dan yang paling bagus pokoknya dari diri sendiri dulu baru mengoreksi orang lain. Ya. Memperbaiki diri terlebih dahulu baru kita mulai mengkoreksi orang lain ya. Artinya menghilangkan kebodohan dari diri kita ya Ustaz ya. Lalu nanti berjuang membantu orang lain keluar dari kesulitan. Jazakallahu khair. Kita masuk ke bahasan kita Ustaz. Ini mahabbah nih. Bagaimana kira-kira bentuk kecintaan kita kepada Allah ini mempengaruhi diri kita gitu ya. Untuk bisa mencintai sesama kita, terutama dari keluarga kita, orang tua, teman, pasangan, anak-anak kita. Seberapa erat hubungannya Ustaz? Kalau kita sudah mulai mahabbah gitu, mencintai kepada Allah, akan otomatis akan berlangsung baik hubungan dengan sesama atau gimana Ustaz? Tadi ada satu poin di buku Mahabbah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Jadi beliau sampaikan kalau kita itu mencintai seseorang, pasti kita akan mencintai orang-orang sekelilingnya. Artinya kita mencintai ada situ keluarganya, ada di situ sampai disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, dia punya pembantu, dia punya pelayan, dia punya tetangga, dia punya sahabat dan seterusnya. Maka ini kalau kita samakan seperti tadi sebelumnya saya sampaikan, kalau ada kita mau analogikan dengan cinta kepada Allah, kita samakan cinta kepada Allah, berarti sama kita juga cinta kepada orang-orang yang juga mencintai Allah. Maka kalau pada manusia standarnya itu seperti di hari pertama kemarin saya sampaikan, standarnya bagaimana kadar iman dari orang yang kita cintai. Makin baik imannya, makin sempurna imannya, tentu rasa cinta makin besar. Makin berkurang rasa cinta juga makin berkurang. Maka termasuk juga ini konsekuensi dari cinta kepada Allah untuk orang-orang dekat kita, teman kita, tetangga kita, teman kantor kita juga sama. Itu akan berpengaruh ya? Akan berpengaruh. Jadi esensinya kita akan bergerak terlebih dahulu membentuk dan meraih berusaha mencintai Allah sebagai ikhtiar untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama juga. Bisa dibilang seperti itu ya Ustaz? Ya. Baik. Nah, kembali ke ini Ustaz, bagaimana cinta terhadap Allah ini meraih keikhlasan, kesabaran, hubungannya tuh apakah cukup erat? Artinya dengan kita berjuang meraih ridho Allah itu, apakah nantinya Allah akan berikan kita tambahan dari keikhlasan, tambahan kesabaran? Ini proses berlatih atau ya ini hadiah dari Allah setelah kita berjuang untuk mencintai Allah Ustaz? Saya lagi. Jangan. saya cuma temani beliau dulu kan. Waduh. Nanti kalau butuh tambahan baru saya tambah. Nanti kalau masalah-masalah berat nanti Ustadz boleh tanya. Kata Imam Ibnu Qayyim itu, Ibnu Taimiyah lebih jelasnya. Ibnu Taimiyah itu katakan sabar itu sifatnya dua. Ada yang ittirari, ada ikhtiari. Ittirari itu artinya ya terpaksa saya sabar. Kalau ikhtiari saya memilih. Saya memilih untuk sabar. Jadi ada beberapa peristiwa itu kita akhirnya sudah deh, saya mau ngapain lagi selain saya diam, saya tahan diri. Dia terpaksa di situ.
Tapi ada yang memang sudah tahu ini ujian, ini cobaan dia, bertambah lagi ujiannya, ya dia berusaha lagi untuk sabar, kemudian bertambah lagi dia berusaha lagi untuk sabar. Kadang itu jadi pilihan dia. Dia memilih dari awal, bukan karena sudah tidak ada jalan lain lagi. Maka ada orang yang sifatnya seperti itu. Jadi kalau dibilang tadi, apakah tadi dengan sabar tambah iman gitu ya? Tadi Bang Ustaini, ya dengan sabar tambah iman bisa jadi. Tapi yang lebih bagus itu kita sadar sendiri, terus kita berusaha untuk perbaiki lagi kesabaran kita. Yang tadi sifatnya ikhtiari itu lebih bagus. Pilihan kita untuk terus bersabar. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik, ini pertanyaan di Kondim aja di awal. Sebenarnya yang paling penting pertanyaan daripada ibu-ibu dan bapak-bapak, Ustadz. Kita langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Ada izin bacakan Ustadz. Tadi mungkin sebelum pertanyaan saya bisa tambahkan saja. Kalau yang pertama tadi berhubungan dengan masalah memunculkan rasa cinta kepada yang ada di sekitarnya. Mungkin contoh yang paling terbaik itu Bapak Ibu sekalian, kalau di masa kita sekarang ya, di alam manusia nih yang biasa menggunakan hanya standar antara manusia dengan manusia itu, kalau dia ngefans sama seseorang. Kira-kira kalau kita ngefans pada seseorang atau anggaplah orang awam yang ngefans pada seorang artis, seorang olahragawan, akan seperti apa kira-kira? Saya yakin kita sepakat dia akan koleksi fotonya, dia akan cari tahu baju kesukaannya, dia akan cari tahu makanan favoritnya, dia akan cari tahu siapa pasangan hidupnya, berapa anaknya, kendaraannya apa saja berhubungan dengan orang itu pasti dicari tahu. Nah sebenarnya secara rasional manusia begitu ya. Tapi tidak mungkin kita samakan dengan Allah Azza wa Jalla. Maka kita kalau sudah mencintai Allah, Allah itu akan melahirkan memang dalam hati kita rasa cinta juga, tetapi hanya sebatas pada apa yang dia cintai saja. Contoh misalnya saya mencintai istri saya, dan saya pun menerapkan itu dalam kehidupan saya, bukan karena fisik dia, bukan juga hanya karena status dia sebagai istri saya atau ibu anak-anak saya, tapi saya tahu ada hal yang lebih besar di situ, yaitu Allah memerintahkan saya untuk mencintai dia karena Allah. Kapan dia melakukan ketaatan kepada Allah, kapan dia menjalankan tugasnya, saya mencintai dia karena ketaatannya kepada Allah. Jadi itu lebih daripada hanya sekedar cinta fisik atau yang lainnya. Karena kalau cinta fisik ini kapan menua, kapan mulai keriput, kapan sudah banyak perubahan dari hal yang kita cintai secara duniawi ini, luar cintanya. Tetapi kalau kita karena Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan ada pantangannya. Mau tua, mau sakit, mau bangkrut usaha, tetap aja kita akan selalu bersama gitu. Kalau yang kedua tadi mungkin sedikit saya tambahkan Ustaz Muhammad tanpa mengurangi penghormatan buat antum. Ada perkataan Umar yang menarik teman-teman sekalian. Kata Umar radhiyallahu anhu dalam satu statement beliau, orang yang ditimpa ujian cuma dua keadaannya. Satu berhasil, satu gagal. Orang yang berhasil ini adalah orang yang bisa menerima itu sebagai keputusan dari Allah dan dia lapang dada menerimanya. Maka orang seperti ini akan dapat pahala. Misal contoh, dia bangun tidur sakit. Dia bisa terima, oh Allah lagi uji saya. Maka dia dapat pahala karena menerima keputusan Allah itu. Kemudian yang kedua, dia mudah melaluinya. Akan ringan bagi dia. Karena dia tahu, oh Allah lagi uji saya nih. Ada pahalanya. Dan yang ketiga, dia menemui solusi dan jalan keluarnya. Ini yang berhasil. Yang kedua gagal. Dua-duanya mau nggak mau harus menghadapi ujian tersebut. Misalnya sama-sama bangun tidur sakit. Tapi yang kedua ini nggak mau terima, maka dia bisa berdosa karena menolak keputusan Allah. Sini menolak takdir. Kenapa sih saya sakit? Kenapa harus begini? Coba semalam AC saya nggak dinginin. Coba kalau tidak hujan. Jadi dia mencari 101 alasan untuk menyalahkan sesuatu. Padahal sudah terjadi. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau terjadi sesuatu jangan katakan kecuali qadarullah masya'fal, dan jangan ucapkan lau kalau seandainya Allah membuka pintu syaitan. Maka dia bisa berdosa menurut takdir Allah. Dia sulit melaluinya. Karena setiap ketemu orang keluh kesah terus dan tidak akan menemukan jalan keluarnya. Maka opsinya tidak ada kecuali memang kita menjadi yang pertama tadi. Ya. Baik, alhamdulillah Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan dari jamaah nih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menasihati seseorang yang mengatakan bahwasanya kalau mau sabar itu ada tempatnya. Alhasil saat ia tidak merasa bahwa itu adalah tempat yang pas untuk sabar, dia menyalahkan pihak lain, entah istri, anak, atau tetangga dan sebagainya. Jazakumullah khairan. Sabar itu ada tempatnya gitu.
sering beralasan seperti itu. Ada batasnya, ada tempatnya gitu ya biasanya. Pokoknya semua pertanyaan antum dahulukan ke beliau ya. Oke. Gitu Ustaz ya. Saya pelengkap aja. Ya nanti mohon banyak tambahannya Ustadz, saya sekadarnya saja. Sabar ada tempatnya, sabar ada batasnya. Dari satu sisi kita tadi seperti di bagian yang Ustadz Khalid sudah jelaskan, sabar itu sebenarnya kita itu menahan diri gitu. Menahan diri di sini harus ada dengan hati, harus ada dengan lisan, harus ada dengan anggota badan. Jadi 3 rukun ini harus ada. Terus yang kedua itu sabar itu harus ada ketika pertama kali mendapatkan musibah. As-sabru inda sodamatil ula, yaitu sabar ketika mendapati musibah pertama kali. Maka dimanapun dia ada, kondisi bagaimanapun, ya dia harus tahan dirinya tadi. Kalau dia tidak tahan diri seperti ini ya dia lepas dari sifat sabar, dan untuk bersabar di sini hukumnya wajib. Ya, untuk menahan diri seperti tadi itu berarti hukumnya wajib. Kemudian kalau dibilang sabar itu ada batasnya, itu sejatinya orang lagi menunjukkan satu sisi bahwasanya dia itu tidak sabar, artinya dia tidak bisa menahan diri. Tapi dia pakai kalimat yang diplomatis seperti itu. Kamu tahu sendirilah, sabar itu tidak, saya ada batasan dalam hal ini. Artinya dia sebenarnya tidak bisa menahan 3 hal tadi, entah lisannya atau anggota badannya ataupun dengan hatinya. Maka kalau kita lihat balasan dari orang-orang sabar itu kan Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Maka tentu amalannya juga pasti tanpa batas kalau memang sabar itu dibalas dengan pahala tanpa batas, yaitu surga. Adilnya seperti itu. Sehingga pernyataan ini sebenarnya kurang tepat, tapi sejatinya menunjukkan dia lagi kurang sabar di situ. Wallahu a'lam. Karena sabar tadi hentakan pertama Ustaz, begitu datang ujian itu kita bersabar ya. Artinya dengan mengirimkan pesan ini salah satu bentuk ketidaksabaran itu gimana Ustaz? Ustaz Khalid silakan tambahkan Ustaz. Jadi ada beberapa hal Bapak Ibu sekalian yang saya berharap Anda semua hapus dari kamus. Ya, dari kamus Anda pribadi ya. Seperti contoh, saya kalau dizalimi saya harus balas dendam. Karena Islam tidak mengenal namanya balas dendam. Hapus dari kamus Anda juga penyesalan. Saya menyesal karena tidak sempat makan makanan itu di malam. Kalau berurusan sama urusan duniawi. Jadi nggak ada urusan seperti itu. Ya. Karena urusan dunia semuanya. Termasuk adalah tadi contohnya sabar itu ada tempatnya loh, sabar itu ada batasnya. Nggak ada dalam kamus seorang muslimin. Sabar itu nggak pakai kenal tempat. Dimanapun kita berada kalau Allah sedang uji ya sabar. Tidak ada juga batasnya. Kenapa kita katakan tidak ada batasnya? Karena memang Allah menjanjikan fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Allah ulangi dengan harfut ta'kid. Inna ma'al usri yusra. Inna wa akhwatuha. Inna anna lakinna semua ini adalah harfu ta'kid. Memastikan informasi setelahnya adalah penting. Maka Allah menekankan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Maka sangka baik dengan Allah. Tanpa kita katakan sabar punya batas, ujian itu sendiri punya batasan. Akan berakhir. Sebagaimana ada garis startnya, ada garis finishnya. Tinggal sabarin, gitu kan. Tidak ada masalah yang tidak berakhir teman-teman sekalian. Semua akan berakhir. Tinggal siapa yang lulus melalui ujian tersebut, sehingga dia maksimal dapat pahala dari ujiannya itu, atau dia hanya dapat setengah pahala karena sebagian keluhan, sebagian dia atau memang sama sekali nggak ada pahalanya karena selalu berkeluh kesah, bahkan mengeluhkan Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Makanya Sa'id bin Musayyib berkata rahimahullah pada seseorang yang mengeluhkan tentang ada sesuatu yang menimpa dia. Lalu dibisikkan di kubunya, bagaimana bisa kau mengeluhkan tentang zat yang memberimu rezeki kepada orang yang tidak bisa memberimu apa-apa, maksudnya kepada manusia. Kita bedakan teman-teman ya, antara konsultasi sama curhat ya. Konsultasi dibolehkan dalam syariat, tapi pada ahlinya saja. Sakit, datang ke dokter, dok saya sakit kepala sudah 3 hari, apa solusinya? Itu konsultasi. Curhat itu, dok saya cerita dulu ya, saya sih dari minggu lalu gak sakit sebenarnya, 3 hari lalu pun saya sehat. Panjang ceritanya baru bertanya. Berarti sebenarnya ini bukan konsul, ini curhat. Bukan pada tempatnya. Ustadz dan ustadzah juga konsultasi. Ada masalah, suami saya ucapin kalimat tolak,
dalam keadaan emosi jatuh nggak? Selesai. Nggak usah cerita Ustaz, saya sebenarnya nikah 10 tahun nggak ada apa-apa. Terus kemudian 5 tahun yang lalu kami punya anak. Oh, ceritanya panjang. Sampai hanya ujung cuma bertanya tentang jatuh nggak tolaknya. Curhat itu hanya kepada Sang Pencipta Allah. Anda akan temukan solusinya kalau Anda lakukan itu. Ada masalah berat, ingin menuangkan semuanya dengan segala macam kosakata yang Anda mau gunakan dan sampaikan. Wudu, sujud, dan berdoa kepada Allah. Itu Anda akan temukan solusinya. Ya. Sebenarnya Ustaz Afwan, ya, apa yang menjadi penghalang terbesar untuk kita tidak bisa mencintai Allah? Apakah karena perilaku kita sehari-hari, ketidaktahuan kita terhadap ilmu agama mungkin? Kenapa kita tidak bisa mencintai Allah dan akhirnya tidak tercipta kesabaran tadi, keikhlasan dan sebagainya. Dalam keseharian itu apa pemicunya Ustaz? Sehingga kita tahu ya dari mana kita harus memperbaiki diri ya. Tadi sempat disinggung di buku itu, bahwasanya pemicu pertama itu karena kita kurang tahu keindahan sesuatu, kebaikan sesuatu, sehingga akhirnya kurang ada apresiasi, ketertarikan. Berikutnya lagi sampai pada pada kecocokan, kesesuaian, harmonis. Nah, tadi Imam Ibnul Qayyim dia mulai berurutan itu. Kalau orang, saya tadi kan bawa ke pembahasan, kalau orang kurang mengenal Allah, kurang dalam belajar tentunya, kurang dalami tentang ilmu-ilmu yang kaitannya dengan tauhid, tentang akidah, untuk dia mengagungkan Allah sampai pada memuji tentu kurang. Sehingga faktor mencintai Allah itu pada hal mengenal Allah dulu lewat ilmu. Kalau dari ilmu, nah barulah nanti kita lebih mengenal Allah itu lebih baik, ya bertahap sampai tingkatan yang derajat ihsan dalam ibadah, ya daripada sekadar ibadah lahiriah saja. Bagaimana mungkin bisa mencintai ketika kita tidak mengenal siapa yang kita cintai Ustaz? Betul. Nah kalau sebaliknya gimana Ustaz? Di sesi antum di awal tadi Ustaz, antum sebutkan tentang cinta yang menggebu-gebu yang disampaikan Ibnul Qayyim rahimahullah, atau isyak itu ya Ustaz. Ishq tadi. Ishq ya, artinya ini sampai batas mana yang cinta yang menggebu-gebu dalam kondisi spiritual nih Ustaz? Apakah dia melakukan sesuatu yang melebihi dari yang dikadari gitu atau gimana yang menggebu-gebu versi spiritual itu seperti apa cintanya Ustaz? Pokoknya kalau cintanya sudah berlebihan sampai meninggalkan kewajiban, sampai melanggar larangan Allah, cinta jadi masalah di sini. Ya, sebagaimana tadi ada satu kisah yang kita bahas apa? Romlah tadi itu ya. Romlah betul. Nah, yang ibu-ibu agak emosi dengar cerita si Romlah ini kan. Nah, dari satu sisi mungkin pandangnya seperti itu. Ya bisa jadi itu dianggap sebagai ishq dari Khalid bin Yazid tadi. Wallahu a'lam. Ustaz mau menambahkan? Selalu perlu tambahan-tambahan ya. Multivitamin aja harus ada multivitamin, vitamin tambahan ya. Udah cukup lah Ustaz. Cukup Ustaz, oke. Ana izin ini ada pertanyaan dari jamaah Ustaz. Saya seorang janda, 2 anak yang butuh pasangan hidup utamanya karena saya membutuhkan itu semua. Dan selama ini saya berdoa agar Allah beri pasangan seorang duda atau single. Persoalannya yang datang ke saya adalah lelaki-lelaki yang mau poligami saya. Saya takut menerima karena takut bermasalah dengan istri yang pertama. Bagaimana menyikapi ini Ustadz? Apakah saya melangkah saja dengan segala resiko atau bersabar tapi saya dan anak-anak membutuhkan figur pria atau ayah? Gimana Ustadz? Ada ilmu itu tataran teori saja, ada tataran praktis. Oke. Jadi saya terlalu banyak teori. Kita serahkan pada ahlinya saja. Untuk bukan saya yang ngomong ya. Tiba-tiba bapak-bapak semuanya siap bolpen nyatet. Oke. Fadil Ustaz. Kadang-kadang begini Bapak Ibu sekalian, kalau di pengajian kami, terutama bapak-bapak ya, ada yang membahasakan Ustaz, kan laki-laki boleh poligami tanpa izin istri. Jadi saya udah nikah aja, ya kan ya. Apa risikonya terserah gitu. Atau bagaimana Ustaz? Saya lalu tanya kembali, antum mau poligami yang sehat, panjang, jangka panjang atau jangka pendek? Kok bisa jangka pendek Ustaz? Iya, jangka pendek itu antum tertarik dengan seorang akhwat, daripada berbuat zina, lamar aja nikah. Ya, nanti belakangan urusan bertengkarnya sama istri pertama. Itu jangka pendek. Karena nanti mau nggak mau di dunia ini hampir kita bisa bahasakan teman-teman tidak ada yang bisa dirahasiakan.
cepat atau lambat akan kebuka gitu kan. Maka nanti kalau terbuka, ini akan menjadi sebuah bom waktu yang bisa meledak. Bertahan dengan istri pertama dalam kondisi tanda kutip terhina secara kejiwaan karena mungkin ada tutur kata yang kasar, mungkin ada sikap yang berubah gitu ya, mungkin ada pertikaian ribut antara dua pasangan istri ini misalnya, bisa bertahan atau memilih salah satunya, akhirnya kan gagal juga poligaminya, atau memang poligami yang sehat. Sehat itu butuh program, diplanningkan gitu ya. Karena saya melihat pribadi, poligami itu adalah di kitab nikah itu bab tertingginya. Bab tertinggi. Dia betul-betul harus melalui proses tata cara pernikahan Islami, kemudian tidak ada melalui pacaran dan segala macam, kemudian memberikan hak dan kewajiban suami istri, menjalankan maksimal satu sama yang lain, ketaatan-ketaatan kepada Allah sudah sangat baik. Nah biasanya baru dibukain oleh Allah pintu itu. Jadi nggak bisa orang dengan kosong, tidak punya ilmu, amal solehnya masih sedikit, terus tiba-tiba bicaranya langsung bab level itu. Seperti anak SD bicara tentang ilmu kuliah, nah itu kayaknya nggak ketemu gitu ya. Maka yang paling aman adalah memang kalau saya pribadi, ini saya berbagi pada bapak-bapak gitu kan, kita mulai dengan doa pribadi. Memang kita jadikan doa, ya Allah mudahkan, kalau ini engkau syariatkan mudahkan untukku misalnya. Nanti biarkan Allah punya cara. Allah yang nanti akan melunakkan hati istrinya, Allah akan membuat itu terbuka dan seterusnya. Dan ini tidak sulit, tapi memang waktunya terserah Allah gitu ya. Yang kedua, memang kita lebih fokus menjalankan tugas kita. Sebagai suami misalnya, bagaimana kita maksimal memberikan hak-hak istri. Terdiri dari pendidikannya, pelindungannya, nafkah itu terdiri dari 5 hal, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi maksimal gitu ya. Saya yakin Allah itu melihat kalau kita maksimal menjalankan tugas kita sebagai figur di situ, Allah melihat oh orang ini layak untuk diberikan tambahan gitu ya. Ibaratnya kita kalau sudah sukses di satu perusahaan, manajemennya semuanya sudah bagus, lalu kemudian kita buka perusahaan yang lain, itu akan mudah. Kalau ini belum berapi, manajemen administrasi lalu buka yang baru, itu cuma bahagia pertama, karangan bunga pertama saja. Selebihnya jadi kacau balau nanti gitu ya. Jadi memang menjalankan tugas itu dengan baik. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan ilmu agama masing-masing, suami istri itu ya. Jadi bagaimana si suami mendalami ilmu agama dengan baik, maksimal, mempelajari semua sub bahasan agama dari Al-Quran dengan tafsirnya, kemudian hadis dengan ilmu-ilmu hadisnya, sirah dengan tarikhnya, semuanya fikih dengan usulnya. Mereka berusaha mempelajari sama-sama. Nanti ketinggian ilmu dan kedalaman iman ini akan mendorong itu dengan sendirinya. Akan mendorong, oh ternyata kita sudah kerjakan semua ibadah. Ibadah apa yang belum nih, gitu kan? Saya temukan beberapa teman saya justru malah memang dia menyuruh suaminya untuk poligami. Karena dia melihat di satu sisi semua hak dia sudah dikasih, agama semua sudah sempurna. Dia pun tahu kalau dia jadi penyebab, mungkin dia akan panen pahala dari kehidupan rumah tangga yang kedua dari suaminya. Selain itu perintah agama gitu ya. Maka saran saya sebagai kepada penanya tadi, Ibu, kalaupun Anda berdoa kepada Allah, minta menikah, minta supaya diberikan jodoh, dan semua, bukan hanya ibu sebagai tadi yang janda, mohon maaf, gadis, bujang, laki-laki, perempuan dan laki-laki, duda, janda, semua kalau minta jodoh, minta saja jodoh yang terbaik menurut Allah. Jangan, tidak usah sebutkan kriterianya. Ya, di sini maksudnya tadi, ya Allah berikan saya duda atau bujang, gitu kan. Nah, itu nanti terbatas sekali. Kami pernah dinasihatin oleh Profesor Dr. Ziyad Abadi dalam bab doa. Dia mengatakan yang paling baik adalah seseorang berdoa, minta kepada Allah Azza wa Jalla diberikan yang terbaik di hal yang dia ingin minta. Lalu beliau beri contoh diri beliau sendiri. Waktu itu kebetulan tablik akbar di Makassar, Masya Allah yang hadir 30.000 orang. Artinya bisa 10-20 kali lipat dari jumlah kita sekarang, itu banyak sekali. Beliau memberikan contoh, dia bilang, saya pribadi, awal saya nikah saya berdoa sama Allah, ya Allah, jangan berikan saya anak kecuali laki-laki. Karena dia pengen sekali semua anaknya laki-laki. Pikiran dia begitu. Dia bilang, dia cerita sendiri, pengalaman saya, 5 kali istri saya hamil, 5 kali keguguran. Karena anaknya perempuan semua. Doa dia minta, ya Allah jangan kasih anak kecuali laki-laki. Lalu beliau bilang, karena beliau dekatnya Syekh Albani, beliau mengatakan, saya datangi Syekh Albani, guru saya, imam hadis yang sangat masyhur di masa kita. Syekh, apa nasihat Anda?
Kata Syekh Albani, berdoa saja minta diberikan keturunan yang baik. Mau laki-laki mau perempuan itu terserah Allah. Lalu dia bilang, saya ubah doa saya. Setelah saya ubah doa saya, ternyata Allah berikan saya anak laki-laki dan perempuan. Dan sampai hari ini anak beliau 5 atau 6. Terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jadi minta keturunan yang baik menurut Allah. Sama juga pasangan. Ya Allah berikanlah pasangan yang saleh. Ya menurutmu. Mau duda, mau poligami itu urusan nanti gitu kan. Yang penting Allah berikan yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu jangan terima kalau nikahnya sembunyi-sembunyi. Ya. Kan itu. Karena nanti akan melahirkan masalah. Tadi yang ibu khawatirkan, bagaimana nanti dengan istrinya saya akan ribut. Karena ini berarti sudah sembunyi-sembunyi niatnya. Orang nikah itu ibadah. Kenapa harus sembunyi-sembunyi gitu kan? Jadi kalau dia siap untuk mempertemukan, jadi kiat-kiatnya saya berbagi. Mohon maaf sedikit agak panjang Ustaz. Ada satu ibu mu'allaf datang ke kantor kami di Jakarta. Ini kejadian nyata ya. Kami biasanya di kantor itu tidak terima akhwat kalau mau konsultasi pribadi. Kecuali ada mahramnya. Tapi ibu ini nangis-nangis. Minta harus ketemu sama Ustaz Khalid. Pas menjelang maghrib waktu itu, kami juga sudah mau tutup kantor, sudah mau pulang. Karena ibu ini ngotot, akhirnya saya minta ikhwah, ayo kita rame-rame. Supaya menemani, saya nggak mungkin berdua, karena itu tidak boleh dalam syariat. Ternyata waktu itu dia bilang, Ustaz, saya ini mau konsultasi, mau tenangin hati saya. Kenapa bu? Saya mau mu'allaf, dia cerita, dan suami saya mau poligami. Mau poligami dengan perempuan yang rencana mau mu'allaf juga. Alasan dia mau bantu. Bagaimana Ustaz solusinya? Supaya saya bisa tenang. Lalu saya balik tanya. Ibu saya tanya. Ibu sudah tahu kalau poligami itu perintah agama? Sudah tahu. Baik. Apa yang menghalangi ibu untuk terima? Saya mau tahu dulu. Oh saya takut nanti saya diceraikan Ustaz. Baik, ini syubhat pertama. Yang lain apa lagi? Nanti dia curang. Dia memberikan di sana nafkah lebih, saya tidak. Baik, ada lagi nggak? Ada. Nanti akhirnya dia lebih cinta sama yang di sana. Sementara saya istri pertama. Ada lagi nggak bu? Udah nggak ada Ustaz. Jadi berputar di 3 masalah ini. Takut diceraikan, takut nanti curang diberikan nafkah lebih, atau takut lebih cinta kepada yang sana. Nggak ada yang lain. Saya tanya ada yang lain nggak ada? Oke. Saya mau tanya bu. Sebelum saya jawab ini, saya bilang, saya mau sampaikan, kalau yang punya jawaban ini harusnya suami ibu, bukan saya. Apakah nanti dia kalau nikah dia akan curang, apakah nanti dia akan meninggalkan, menceraikan, atau apakah nanti dia lebih cinta pada istri kedua. Karena dia yang punya jawabannya. Kalau ibu bersedia, panggil suami ibu, kita duduk bertiga. Nanti kita dengarin dari dia, saya akan tengahi. Tapi sebelum ibu panggil suaminya, dan nanti betul dia panggil suaminya setelah itu, mungkin sekitar 2 pekan mereka datang dan konsultasi. Tapi saya bilang, kalau seandainya bu, kalau seandainya, suami ibu sudah datang, anggap sekarang jawaban dia, enggak kok, saya tidak akan ceraikan. Baik, saya tidak akan curang, saya akan transparan dari sisi nafkah. Terus saya akan tetap lebih cinta sama istri saya pertama. Nabi SAW aja bilang, lebih cinta kepada Aisyah. Itu biasa, normal. Kalau ini semua dijawab oleh suami Anda bagaimana? Oh kalau gitu saya mau Ustaz. Iya, ibu itu bilang gitu. Artinya, kebanyakan istri itu karena takut kehilangan keterangan jiwa dia kan. Nah, harusnya laki-laki hadir gentle, menenangkan itu. Kan seperti itu. Nah itu kurang lebih gambarannya. Ustaz, mau nambahkan sedikit. Sebenarnya motivasi apa dan praktek apa dalam riwayat ulama yang membuat seorang pria itu melakukan ibadah ta'adud ini, Ustaz? Artinya apakah memang Allah menjanjikan reward atau pahala yang lebih besar dengan dia memiliki lebih dari satu pasangan resmi atau gimana Ustaz? Kenapa menggebu-gebu ya di luar dari itu ya? Sebagian dari kita ya. Pertama sekali begini. Kalau Allah Subhanahu wa taala, afwan Ustaz, Anda jawab lagi. Terus lanjutkan Ustaz. Kalau lagi menyimak juga Ustaz ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala teman-teman sekalian mensyariatkan sebuah hukum, jangan pernah munculkan pertanyaan kenapa. Karena itu akan melahirkan pembangkangan. Ya. Kenapa Allah suruh sholat 5 waktu? Kenapa enggak 2 saja? Berarti kan kita protes keputusan. Ini akan susah. Ujungnya pembangkangan. Kenapa Allah syariatkan Ramadan sebulan sekali? Kenapa enggak 2 hari aja? Kenapa harus jauh-jauh haji ke Baitullah? Kenapa enggak di kota masing-masing? Misalnya kan gitu. Bahkan protes dirinya sendiri. Kenapa Allah cuma buat 2 mata? Kenapa enggak 2 di belakang supaya enggak usah nengok, noleh kan gitu. Ini kan bahaya. Kalau keputusan Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta, jangan tanya kenapanya. Tapi kita belajar dan kita mendalami diri kita. Mohon kepada Allah agar Allah berikan kita pemahaman. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah mau kebaikan bagi dia, Allah buat dia faham itu. Kan gitu. Jadi kita mohon agar kita faham. Itu penting sekali. Supaya jangan yang lahir adalah
pembangkangan gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, sebenarnya pelaksanaan poligami itu memang ada tergantung. Kalau yang benar itu ya, orang niatnya karena ingin menyempurnakan agamanya. Dan orang kalau niat menyempurnakan agamanya, biasanya dia akan jadikan tolok ukurnya adalah keberhasilan dia dalam rumah tangga menjalankan tugas dulu. Baru kemudian dia melakukan itu. Ya. Jadi memang bukan hanya sekedar, karena ini poligami diperintahkan maka saya harus melakukan cepat atau lambat misalnya. Dengan teledor, dengan terburu-buru, apapun konsekuensinya nggak ada masalah, itu saya nggak setuju. Karena di antara saat kita juga melakukan poligami, saya tidak sependapat dengan beliau. Ya sudahlah, pokoknya nikah aja dulu sekarang, nanti kalau ribut aja nanti. Enggak, jangan juga seperti itu kan gitu. Jadi bagaimana dia dari awal lebih baik. Motivasinya tentu ada, karena itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita itu 2, 3 ataupun 4. Ya, fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kalian takut tidak adil baru 1, gitu kan? Berarti Syekh bin Baz mengatakan asal pernikahan memang itu ta'addud. Karena Allah mulai dengan nikahilah wanita 2, 3 dan 4. Berarti asal pernikahan menurut beliau adalah poligami. Kalau khawatir baru 1. Berarti itu perintah Allah. Dan Rasulullah SAW juga mempraktekkan dan para sahabat mempraktekkan. Cuma memang dengan tata cara dan aturan rules yang benar dalam agama. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Saya belum mau menambahkan. Iya. Nggak ada taklik, nggak ada syarah. Oke, kita lanjut Ustaz ya. Menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya mengenai pengelolaan harta yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana cara kita bisa membedakan antara sifat pelit atau bakhil dengan sikap tidak ingin berlebihan atau berhemat dalam membelanjakan harta? Tadi bakhil juga disebutkan dalam kajian Ustaz. Nah terkadang saya merasa bingung apakah tindakan menahan diri dari pengeluaran tertentu itu termasuk pelit atau justru bentuk kehati-hatian dalam mengelola nikmat dari Allah. Dan yang terpenting bagaimana cara menjelaskan hal ini dengan baik dan bijaksana kepada istri agar tidak terjadi kesalahpahaman. Terkadang niat baik untuk berhemat bisa disalahartikan. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, masalah hemat nanti masalah lain ya. Tapi kalau istilah bakhil atau pelit ada beberapa pengertian atau tinjauan. Tinjauan yang pertama itu ketika seseorang tidak mengeluarkan hartanya untuk suatu kewajiban, mulai dari nafkah, kemudian nafkah jika di sini ada urutan diri sendiri, terus istri, anak, dan orang tua serta keluarga. Terus dia punya simpanan yang harus dikeluarkan zakat, dia tidak keluarkan, maka dapat disebut bakhil, dapat disebut pelit. Ya, ini dari tinjauan yang pertama. Ada tinjauan yang kedua itu ada seseorang itu yang disebut bakhil atau pelit ketika sesuatu yang sudah ma'ruf untuk dikeluarkan. Walaupun itu bentuknya cuma sekadar hibah atau hadiah, tapi dia nggak mau untuk keluarkan itu. Padahal ini suatu hal yang umum. Saya biasanya contohkan itu kalau kita datang di hari raya Idul Fitri. Itu biasalah keluarga-keluarga itu kan bagi-bagi amplop kecil-kecilan gitu. Kita nggak minta. Dari sisi kita nggak minta, tapi mereka biasanya bagi gitu loh. Kadang ada sentilan atau omongan kayak gini, itu dia nggak bagi kita apa-apa gitu ya. Pelit, dasar pelit gitu. Bisa jadi menurut orang penilaian seperti itu dapat dianggap benar karena memang sudah jadi urf, sudah menjadi tradisi gitu. Karena untuk bagi-bagi tanpa kita memulai untuk minta. Kalau kita memulai untuk meminta nanti pembahasannya jatuh ke hukum meminta-minta. Tapi kalau ini sudah jadi urf ya anggapan orang akhirnya dianggap itu sebagai bentuk penilaian dia itu dermawan, dia itu baik hati dengan hartanya, ataukah kalau dia tahan-tahan ini dapat disebut dia itu pelit. Dan masih ada tinjauan yang lainnya lagi. Saya sebutkan pembahasan ini ada di buku saya waktu di Ramadan, Harta Berkah di Bulan Ramadan. Ada pembahasan khusus tentang bakhil atau pelit tadi karena pembahasannya nanti ke pembahasan sedekah dan zakat di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Artinya untuk penanya masuk ke ranah ilmu untuk mendefinisikan apakah masuk ke kriteria bakhil atau tidak gitu ya Ustaz ya. Jazakallahu khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap, tadi juga dibahas sama Ustaz Khalid, bagaimana sikap kita terhadap para pengemis dan peminta-minta di jalanan serta para pa'ogah di jalanan yang membantu mengatur lalu lintas sebenarnya
tapi mereka malah merepotkan dan tidak sebenarnya membantu. Padahal agama ini melarang meminta-minta menjadi pekerjaannya gitu ya. Tadi Ustaz menyebutkan di hampir penghujung tentang urgensi kita lebih besar dibanding orang yang minta-minta. Apakah ini masuk kategori minta-minta Ustaz? Yang Pak Oga itu, dan kita harus memberi atau enggak nih Ustaz gitu? Karena menghindari dia dari meminta-minta itu Ustaz. Biar beliau jawab dulu. Kalau beliau belum jawab saya nggak bersedia. Lah lo. Kalau ada beberapa tinjauan sih, kadang kita lihat orang itu memang, kalau saya pandang dari sisi, kalau kita ya baiknya sih beri gitu loh. Tapi kadang kita lihat dari sisi orang. Ada orang yang maaf, dia jalan, dia minta-minta, badan kuat, badan sehat gitu ya. Nggak ada kesusahan sama sekali untuk kerja. Ya mungkin untuk edukasi sekaligus ke dia ya tidak diberi. Ya sekaligus ini mendidik dia, karena kalau keterusan seperti itu dia akan lebih nyaman dengan meminta-minta terus. Nah terus kalau memang kita yakin menurut penilaian kita secara zahir, secara lahiriah, yang tampak itu dia memang orang susah, ya sudah bantu aja. Tanpa nanti kita memandang, nanti kalau dia pakai untuk yang salah bagaimana? Kita karena cuma sebatas kita secara lahiriah saja. Kalau pandangan saya, dua hal ini saya sebagai tinjauan. Mungkin oleh ada tambahan. Betul Ustaz. Untuk visikan. Saya tertarik pernah dengan jawaban Profesor Dr. Ziyad Abadi tadi. Kadang-kadang kalau ada permasalahan di tengah umat yang belum bisa kami jawab, saya bisa konsultasi sama beliau. Dulu juga dengan Syekh Ali Hilabi, tapi rahimahullah sudah meninggal. Syekh Musa An-Nasir juga sudah meninggal rahimahullah. Ini guru-guru kami yang mulia gitu ya. Tapi satu waktu saya pernah bertanya, mungkin kurang lebih 6 bulan yang lalu. Saya lupa juga bertanya masalah apa waktu itu, tapi dia bilang begini, Khalid, kamu butuh jawaban saya, fatwa atau takwa? Gitu ya. Mau secara fatwa atau secara ketakwaan? Saya bilang tolong dijelaskan lebih jauh Syekh. Iya kalau fatwa, saya hanya kasih pendapat ulama fikih. Selesai. Misal ada orang mengucapkan kalimat tolak dengan emosi. Ulama fikih mengatakan ya sudahlah, dianggap belum jatuh tolak. Kena fatwa. Supaya tidak rusak juga tatanan masyarakat. Itu fatwa. Tapi kalau masalah takwa, ini berbicara tentang masalah hati. Hati, berbicara dengan hati kita sendiri. Selain dipandu oleh syariat, hati kita juga pasti akan sejalan dengan itu. Jadi, lebih kepada takwa itu. Saya tadi melihat masalah bakhil ini. Tinggal pertemukan teman-teman. Antum mau bahas secara fatwa, dari Ustaz Muhammad Habibullah menjelaskan tentang masalah tingkatan-tingkatannya itu kepada fatwanya. Tapi kalau saya coba menyentuh dari sisi takwanya. Takwa ini memang kita harus melihat apa yang Allah tidak suka itu. Pelit itu, bakhil, Allah benci. Allah nggak suka. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullah masukkan dalam kategori dosa besar, gitu kan? Banyak ayat dalam Al-Quran berhubungan dengan masalah bakhil. Di antaranya hadits Bukhari juga, ada seseorang diangkat jadi kepala suku di penduduk asli Madinah. Kemudian waktu begitu dinobatkan hari itu, datang beberapa orang sukunya ke hadapan Nabi SAW, lalu Nabi SAW tanya, siapa kepala suku kalian? Disebutkanlah namanya orang itu. Kemudian Nabi tanya, bagaimana dia? Oh dia berwibawa, penampilannya bagus, ya punya harta, tapi sayangnya dia pelit. Kata Nabi SAW, tidak ada penyakit jiwa yang lebih berat daripada pelit. Ini sudah masalah ketakwaan nih. Artinya, kalau mau lebih aman, tidak usah masuk, tidak usah sentuh bab pelit itu. Pelit berarti kita perhitungan kalau mau dikeluarkan di jalan Allah. Kan gitu. Nah ini berhubungan sekali dengan tadi, pertanyaan yang kedua gitu ya. Tadi beliau sudah singgung, kita hukumnya secara zahir. Saya pernah ditanya, Ustadz, ngamen kasih uang nggak? Saya bilang kasih, saya pribadi, saya kasih. Mohon maaf Ustadz kalau antum berbeda, dan saya kasih. Kenapa? Karena saya tidak lihat itu profesi dia. Dia bukan penyanyi di panggung yang profesional. Orang ini mungkin dia tepuk tangan atau dia nyanyi, itu begitu dikasih uang diam. Atau kalau boleh kita bilang, tidak usah nyanyi ini uangnya, berhenti dia. Karena dia nggak anggap profesi, atau misalnya tiba-tiba dia dapat pekerjaan, maka dia akan berhenti dari itu, karena dia tidak anggap profesinya. Saya pernah adakan eksperimen di lampu merah di Jakarta, ada anak-anak kecil, ketuk-ketuk pintu kaca mobil, minta duit.
Nyanyi dia, begitu bukan nyanyi. Saya bilang, nak jangan nyanyi. Kamu Muslim, ini 1 menit ya, 60 detik ya Nabi. Kamu Muslim? Iya, Muslim Pak. Baik. Kamu tahu nggak rukun Islam? Dia diam gitu kan. Coba panggil teman-teman kamu, ada teman-temannya beberapa yang ngamen. Coba siapa yang bisa sebut rukun Islam saya kasih duit. Nih 10.000 rupiah, ayo. Oh pada panggil teman-temannya, ayo rukun Islam apa ya gitu. Nah mereka sambil sebut walaupun gak ada besar. Syahadat, sholat 5 waktu, zakat bagi yang mampu, puasa Ramadan, dan haji. Itu aja. Sebelum bisa jawab. Kadang-kadang mereka ada yang jawab 2, ada yang jawab 3. Oke tetap aja saya kasih uang. Ternyata dalam 1 menit saya bisa mendidik mereka. Kan gitu. Kita bisa ubah itu. Berarti itu bukan profesi dia kan. Bukan profesi dia. Saya juga gerakin teman-teman di yayasan di Jakarta. Coba jalan di lampu merah. Kemudian temukan anak-anak yang lagi ngamen itu. Cari tahu di mana orang tuanya. Kita kunjungi rumahnya. Kalau mereka layak dibantu, yayasan turun tangan untuk membantunya. Anak-anaknya kita masukin di pesantren secara free. Kita ubah itu. Berapa kali juga saya minta teman-teman tim untuk jalan di jalanan. Tapi sekarang alhamdulillah di Jakarta metro mini, ya itu sudah tidak ada ya. Dulu itu kan kadang-kadang kalau jalan asapnya kotor banget gitu. Dan mereka tidak peduli. Saya bilang ini jangan hanya dimarahin atau dicaci maki. Coba naik ke mobilnya, terus kemudian lihat dia istirahat di mana. Keliling aja sehari di situ. Begitu dia mampir, traktir dia di warung kopi itu makan, baru kasih masukan baik-baik. Mungkin satu orang menyadari gitu kesalahannya, atau mungkin dia tidak ada uang untuk ganti oli busnya, kita bayarin, hilang satu permasalahan yang memang dihadapi juga oleh masyarakat dan pemerintah kan gitu. Jadi kita bisa kasih solusinya. Kalau yang saya tidak setuju Anda berikan cuma satu, ahli maksiat dan nyata maksiatnya. Ini orang memang jelas-jelas pemalu nih, atau kecanduan narkotika, data minta, jangan dikasih, karena maksiat. Atau dia pakai judi. Tapi selama kita tidak tahu teman-teman secara zahir, maka berikan. Innamal a'malu binniyat. Dan Anda tahu mungkin hadis Nabi SAW, maaf sebagai penutup ini, di pertanyaan ini maksudnya, yang beliau mengatakan telah keluar orang sebelum kalian bersedekah. Malam ini dia bilang saya akan bersedekah pada siapapun yang ditemukan. Ternyata ditemukan hari pertama, seorang pezina. Lalu dikasih uang sama dia. Karena niatnya, dia tidak tahu kalau itu berzina, tapi dia kasih aja. Kalau dia tahu berzina, dia tidak akan kasih, tapi dia kasih. Maka kata Nabi SAW, Allah berikan keberkahan di sedekah itu sampai membuat wanita itu berhenti dari perzinahannya. Hari kedua dia besoknya dibicarakan tuh. Oh semalam diberikan sedekah kepada seorang pezina gini-gini. Tapi orang pemberi sedekahnya nggak tahu. Kalau dia tahu dia tidak lakukan, tapi dia tahu akhirnya Allah berkahi, uang itu membuat orang berhenti maksiat. Malam kedua dia bilang lagi saya akan sedekah. Ketemu lagi sama seorang pencuri. Dia nggak tahu kalau itu maling. Tapi dia kasih uangnya. Maka dengan itu pencuri ini jadikan modal berhenti pencuri. Maka dijadikanlah pembicaraan di tengah-tengah masyarakat. Semalam pencuri diberikan sedekah dan dia berhenti dari pencuriannya. Malam ketiga dia bilang lagi saya akan bersedekah hari ini. Lalu dia ketemu sama satu orang kaya yang sangat pelit. Tidak pernah sedekah. Dia tidak tahu kalau itu orang kaya. Dia juga tidak kenal orang. Langsung diberikan sedekahnya. Maka dengan itu orang kayanya merasa tersentuh. Kok dia orang kaya tidak pernah sedekah, mulai itu dia taubat. Nah berarti kan kalau kita tidak tahu hukum zahirnya adalah kita berikan. Kita tidak tahu Allah berikan keberkahan dari sedekah yang kita berikan itu seperti apa. Wah Insya Allah, jadi harus lebih luas daripada melihat sesuatu dari yang zahir aja ya teman-teman. Jadi butuh analisa, apalagi kalau kita mau menjadikan diri kita bermanfaat, menolong dia. Mudah-mudahan dari harta yang kita berikan bisa membuat mereka menyelesaikan tugas yang kurang baik itu ya. Tapi kan memang ada ucapan di luar sana Ustaz, jangan menjadi support system untuk mereka sehingga mereka bertumbuh jadi populasinya jadi banyak ketika Anda memberikan gitu. Kalau Anda memberikan besok ada lagi karena mereka ada jaminan dari kita yang kayak gitu Ustaz. Itu kembali ke pribadi masing-masing Ustaz. Oke, sekarang apa jaminannya buat mereka? Kecuali sudah ada yang menjamin buat mereka, mereka sudah ditampung, ada masalah. Tapi kalau tidak ditampung, karena sebagian orang menganggap itu fisiknya masih kuat, itu mungkin anak pinjaman. Dari mana kita tahu? Mungkin memang dia harus butuh makan hari itu. Banyak sarjana yang pengangguran, kan gitu. Kecuali sudah turun tangan pihak pemerintah, mengambil alih itu, kita memang disebarkan di masyarakat, ini ada tempat penampungannya, ini ada lokalisasi pekerjaannya, oke. Tapi kalau tidak ada, masa kita terus berhujah, oh gak usah saya bantu, walaupun dia tidak mampu. No ini membuka pintu mengemis, dia harus butuh makan. Saya yakin kalau kita di posisi mereka, kita akan lakukan yang sama. Kalau mereka di posisi kita, mereka akan berhenti. Karena kita sudah punya pekerjaan. Dia pun akan berhenti. Kapan ekonominya membaik, kan begitu. Jadi harus ada solusi. Baru kita bisa memberhentikan hal-hal yang seperti ini. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz.
Baik, ada satu pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Saya memiliki teman yang mencintai anaknya sangat dalam. Hingga ketika anaknya sakit, beliau sampai menangis terguling-guling, berguling-guling. Teman saya sadar dan setelah masa-masa sakit anak sembuh, teman saya mulai terapi dengan psikolog. Pertanyaan saya, apakah terapi dengan psikolog itu perlu Ustadz? Karena teman saya merasa dia memiliki anxiety atau kecemasan yang berlebihan terhadap anaknya. Kekhawatiran berlebihan terhadap anaknya. Betul Ustaz. Nanti Ustadz Walid bisa ini tambahin. Kalau dari sisi kebolehan untuk konsultasi sih sah-sah saja ya. Karena keilmuan dari seorang psikolog juga berdasarkan riset ada penelitian-penelitian yang terkait. Jadi problem-problem yang terus berulang terkait tentang masalah itu. Jadi kalau memang itu ahli, pakar dalam masalah itu, ya boleh-boleh saja. Tapi ada satu sisi yang saya dengar dari sebagian teman juga, bahwasanya kadang dari sisi praktek, bisa jadi seorang psikolog itu belum tentu bisa mempraktekkan teori atau ilmu yang dia peroleh tadi. Maka kalau saya sendiri, saya lebih senang untuk menyampaikan kalau ada masalah-masalah seperti itu, saya sampaikan ada perkataan Ibnu Taimiyah atau Ibnul Qayyim yang saya nilai beliau berdua ini lebih dalam, bahkan lebih daripada ilmu-ilmu psikologi yang ada. Nah, tapi kalau mau dikompromi lebih bagus lagi, artinya bisa dikombin, dikolaborasikan di antara dua keilmuan ini. Mungkin saya sarankan ke para psikolog itu untuk lebih coba dalami lagi nih. Ada perkataan dari Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah yang bisa ditelusuri lebih jauh. Salah satu contoh misalnya di bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah namanya Qaidatun fis Sabri. Kaidah memahami sabar itu. Di situ ilmu-ilmu tentang kesabaran yang diajarkan oleh Ibnu Taimiyah luar biasa sekali. Cara beliau pandang ketika dizolimi orang lain, tidak balas dendam. Beliau tahapannya dari awal sampai poin ke-20 itu beliau sampaikan dengan cara yang bagus sekali. Mulai dari misalnya koreksi diri dulu, pahami takdir, koreksi diri, kita renungkan bahwasanya ini dosa yang kita lakukan. Kemudian kalau ada yang sakiti kita, kita berusaha maafkan, berusaha untuk sabar, tidak balas dendam, jadilah orang muhsin, pahala muhsin bagaimana, seterusnya seperti itu. Dan inilah yang jadi biasanya jadi jawaban saya kalau memberikan jawaban-jawaban seperti tadi. Gitu. Ini ada satu, mohon maaf nih, mungkin sedikitnya ilmu saya dalam memahami pesan ini. Dia sampaikan bahwa anak beliau sakit sampai menangis berguling-guling. Ini beliaunya yang nangis sampai berguling-guling gitu ya kurang lebih. Beliau. Jadi bisa jadi kekhawatiran berlebihan terhadap anak yang sakit. Kalau dari sisi tadi kalau kita bahas tentang sabar sih bisa jadi berlebihan. Dikarenakan situ sudah ada aksi tidak bisa menahan diri dengan anggota badan. Ya. Dengan jawarih dia gitu. Tuh, kalau menurut kami sama seperti tindakan-tindakan orang-orang ketika dia itu menyikapi suatu musibah, dia robek-robek baju, dia pukul-pukul sesuatu gitu. Yang seharusnya bisa ditahan. Karena konsekuensi sabar kan wajib dan dia tahan diri dalam hal itu. Nah ini apakah karena kecintaan dia yang terlalu berlebihan terhadap anaknya Ustaz, sehingga Allah uji dia, karena Allah akan menguji apapun yang kita cintai kan gitu ya. Iya, Allah menguji dia di situ dan dia tidak sabar dalam hal itu. Wallahu a'lam. Ya, jadi teman-teman sekalian, cinta kepada anak, cinta pada pasangan manusia itu normal, alami ya. Dalam Al-Quran digambarkan bagaimana cintanya Nabi Ya'qub alaihissalam kepada anaknya Yusuf. Sampai-sampai mata beliau buta, gitu kan? Dan sering beliau menangis bertahun-tahun itu. Nah, dari Yusuf masih kecil alaihissalam sampai sudah menjadi pejabat di Mesir baru ketemu, gitu kan? Sampai disebutkan dalam Al-Quran matanya sampai buta. Nabi Nuh alaihissalam sangat sedih pada saat anaknya Kan'an tidak mau ikut ke kapal dan beriman. Dan beliau masih mengeluhkan kepada Allah mengatakan innahu min ahli. Inna bni min ahli, anakku ini dari keluargaku ya Allah. Saya tolong bantu gitu ya. Jadi memang itu alami sekali. Tetapi saya yakin kita sepakat teman-teman dalam acara daurah kita ini tidak ada pembahasan saya ataupun Ustaz Muhammad tentang masalah tidak ada cinta pada manusia. Iya kan? Tapi kita bagaimana menjadikan cinta pertama dan nomor satu kita adalah Allah.
Artinya kita mencintai anak, mencintai pasangan karena memang Allah mengizinkan kita untuk itu. Tapi tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah. Artinya yang membuat anak kita sakit misalnya, itu Allah SWT lagi uji. Jangan dengan itu kita akhirnya sampai melukai diri tadi, ataupun sampai melakukan hal yang diharamkan dalam agama. Nanti bisa sampai pada tingkat kayak Ustadz Muhammad tadi singgung, robek-robek baju atau menjambak rambut, ini sebaiknya dihindari gitu ya. Karena kita tahu anak ini adalah milik Allah. Saya ingin berbagi sebuah kisah terjadi pada kami dulu. Salah satu anak saya dulu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala penyakit. Ya, alhamdulillah sudah sembuh total. Tapi waktu itu 50-50 penjawab dokter. Ini anak bisa hidup bisa meninggal. Akhirnya satu waktu saya lagi pagi taklim dan pulang ke rumah. Lalu anak ini rupanya bicara sama istri saya. Dia mengatakan, Umi, dia sebut nama dia, saya nggak usah sebut nama anak ini. Dia bilang, saya mau pergi ya. Lalu dia menuju ke pintu. Istri saya ini sudah kalut, pikirannya dia, oh mungkin ini bahasa isyarat anak ini mau meninggal dunia gitu. Lalu kemudian saya pulang dari taklim, baru masuk sudah sedih dia terlihat lalu ngomong tentang masalah statement itu. Lalu saya tenangkan, lalu saya mengatakan begini. Saya ingin tanya satu hal. Pada istri saya bilang, apa andil kita di anak ini? Di sehelai rambutnya kah? Sebuah giginya kah? Apalah di tubuh gini, ada nggak andil saya sama andil kamu di situ? Dia bilang nggak ada. Oke. Kita ini hanya pemilik status. Saya diberikan oleh Allah sperma, jadi status ayah nanti. Kamu berikan saya telur, kamu status ibu. Status, kita bukan pemilik. Perbaikin persepsi ini. Kalau kita selalu menganggap kita pemiliknya, seakan-akan kita tepis ada pemilik yang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini iman kepada Allah tentang akidah tauhid, gitu kan? Semua ini kita milik Allah. Kita bahkan tidak boleh milih anak saya mau putih, mau perempuan, mau laki-laki, mau matanya besar, mau sipit, kita nggak bisa milih. Lahir udah status anak kita, mau sehat atau mau cacat sama aja kan gitu. Berarti memang ada pemiliknya. Nah ini dulu kita perbaikin. Kalau kita fahami ini teman-teman sekalian, apapun yang terjadi pada anak, meninggalnya anak, sakitnya anak, ya, atau mungkin berpisah dengan kita karena anaknya mau ke pesantren, agak jauh biasa ibu-ibu agak berat, atau anaknya menikah lalu pindah rumah, atau tugas di luar negeri, atau menjadi tentara, dia akan sulit menerimanya karena dia hanya sebatas itu. Coba lebih dibesarkan pikiran, kalau ini ada pemiliknya, Allah Subhanahu Wa Taala, maka harus kita dahulukan itu, ya. Allahu a'lam. Ya. Baik, alhamdulillah. Ustaz, pertanyaan terakhir, karena Ustaz butuh waktu untuk istirahat. Disampaikan memang apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hambanya, maka Allah akan buat dia melakukan berbagai ketaatan dan amal soleh sampai ke akhir hayatnya, sampai Allah menjemput dia ya. Nah, ada nggak Ustaz kiat-kiat khusus buat kita, bagaimana agar kita nih Allah takdirkan wafat dalam perkara-perkara kebaikan nih di akhir usia kita nih. Apa yang harus kita lakukan dan kita bangun dari sekarang hingga kita bisa mendapatkan anugerah itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz. Ya. Ada beberapa doa yang ini jadi sebab mudah-mudahan kita mendapatkan akhir hidup yang baik. Seperti doa agar Allah teguhkan kita, membolak-balikan kita tapi dalam ketaatan, dalam kebaikan terus. Ya muqallibal qulub, sharrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku ini kepada ketaatan kepadamu. Ada juga doa ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ada lagi satu doa, ini saya sebutkan juga ada di buku saya 52 mengatasi problem hidup. Situ ada bacaannya, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, perbaguslah akhir segala urusanku. Fil umuri kulliha, untuk seluruh urusan. Wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah, dan selamatkanlah aku dari siksa yaitu kesulitan di dunia dan juga siksa atau kesulitan itu di akhirat. Ini diantara kiat-kiatnya dan Rasulullah SAW sebut sendiri. Kenapa beliau itu sering membaca doa ini ketika beliau ditanyakan oleh istrinya. Beliau jawab, karena hati kita itu terbolak-balik. Asal kata dari muqallib itu kita bawa ke kata kolbun itu kan sama, hati kan sama. Karena hati itu sifatnya muqallib, terbolak-balik. Kadang taat, kadang kita kurang semangat, kadang kembali taat lagi, kadang ada masa semangatnya itu puncak. Maka
salah satu kiatnya diajarkan dalam doa ini dan sebabnya juga Nabi SAW itu jelaskan. Nah, jadi perkuat doa dan juga lakukan sebab-sebab seperti kita terus berada dalam majelis pengajian seperti ini diantara jalan kuncinya, dan mudah-mudahan Allah berikan pada kita semuanya hati yang terus teguh dan terus dibekali dengan ilmu sampai akhir hayat. Iya teman-teman sekalian, untuk menutup hidup kita dengan husnul khatimah, ada sabda Nabi SAW yang berbunyi dalam hadis sahih, tadi juga sempat kita singgung hadis itu. Bila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan menggunakannya. Maka kata para sahabat, bagaimana penggunaannya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Allah akan sibukkan dia dengan amal saleh yang dengannya Allah tutup hidupnya nanti. Dan dalam hadis yang lain juga kata Nabi SAW, Allah akan menutup hidup seorang hamba sesuai dengan kebiasaan dia. Kebiasaannya dia seperti apa? Jadi kalau kita mau tahu orang itu husnul khatimah atau su'ul khatimah, lihat di akhir hidupnya. Beberapa hari sebelum dia meninggal, kalau dia sudah terbiasa misalnya baca Quran, kadang-kadang dia meninggal dalam membaca Quran, ada yang meninggal dalam keadaan sujud, ada dalam berceramah misalnya. Nah, itu karena kebiasaan dia. Ada orang mungkin dia pintar mengemas semasa hidup, kemasannya seakan-akan dia soleh atau soleha, tapi hidupnya ditutup dengan su'ul khatimah. Lagi minum khamar, lagi berzina, wa na'udzubillah. Karena memang itu kebiasaan dia, Allah akan bongkar di akhir hidupnya. Dari fisik bukan jadi tolok ukur. Makanya Hamzah radhiyallahu anhu waktu ditemukan jenazahnya di perang Uhud, itu dimutilasi oleh orang-orang Quraisy, hidungnya terpotong, dadanya terbelah, semuanya darah. Bahkan kata Umar radhiyallahu anhu, saya tidak pernah lihat Nabi SAW menangis seperti menangisnya pada saat melihat jenazahnya Hamzah gitu kan. Karena sangat sedih melihat kondisi fisik pamannya gitu. Jadi fisik bukan jadi tolok ukur, tapi kebiasaan dia. Nah kami sarankan supaya bisa husnul khatimah, coba konsisten dengan amal saleh. Dan dari kami kiat untuk istiqomah ada 4. Yang pertama teman-teman, majelis ilmu. Ilmu. Gak ada yang bisa mendatangkan iman anda supaya anda kokoh, berubah menjadi orang yang tegar, orang yang dermawan, orang yang baik akhlaknya, dibandingkan iman. Dan iman itu pondasinya ilmu. Duduk di majelis ilmu seperti ini, atau mendengarkannya online pun, lagi di mobil, lagi di rumah, pokoknya jangan pernah berhenti mendengarkan ilmu. Imam Nawawi rahimahullah, itu belajar satu hari Bapak Ibu sekalian 13 kitab di 13 guru. Kalau kita biasa pengajian cuma satu guru sehari, ada bahkan cuma seminggu sekali orang ikut pengajian, ini masih jauh sekali. Imam Nawawi 13 kitab di 13 guru dalam sehari. Bahkan pada saat beliau mau tidur, itu beliau tidur sambil sandar di dinding, kakinya satu nempel dinding, satu berdiri menopang, tidur. Begitu buka mata baca buku. Emang begitu. Karena mereka tahu pentingnya ilmu. Ilmu agama lebih kita butuhkan daripada makanan pada saat lapar, minuman pada saat haus, tempat tidur pada saat ngantuk, obat pada saat sakit. Karena ilmu agama ini kayak pengontrol buat kita. Dia akan sampaikan ini makanan, minuman, tempat tidur atau obat yang boleh atau tidak boleh. Jadi jangan tinggalkan ilmu. Tidak ada namanya kapan saya suka, kapan saya mau, kapan saya ada waktu. Harus suka, harus ada waktu. Paksakan diri dalam masalah itu. Ini yang pertama. Jadi usahakan ada simbol kehidupan kita, judulnya tidak ada hari tanpa ilmu. Terus menerus gitu ya. Kalau anda bisa dikurikulumkan lebih bagus. Kayak misalnya hari Senin tentang akidah, hari Selasa hadis, hari Rabu fikih, itu lebih bagus. Sehingga Senin depan anda kembali bahas akidah lagi dengan buku yang konsisten untuk dibaca. Yang kedua teman-teman sekalian, yaitu amalkan. Terlalu banyak orang di antara kita hadir majelis ilmu, tapi nggak ngamalin. Dia sudah lama dengerin sholat duha keutamanya, sholat malam keutamanya, sholat duha, tapi nggak dikerjakan. Puasa Senin Kamis nggak dikerjakan. Zikir pagi petang nggak dikerjakan. Baca Quran dengan keajaiban, kedahsyatannya tidak dibaca. Jadi mereka tidak praktekin. Makanya keberkahan ilmunya kurang. Dan dalam mengamalkan ilmu itu, kalau bahasa saya pribadi ya, paksakan. Harus paksa. Anda kalau tidak paksa mendaftar sini dan datang sini, Anda tidak akan dapat kan gitu. Harus paksa. Mulai sekarang jadwalin saya harus nanti malam sholat tahajud, paksakan. Karena kita sama syaitan ini teman-teman seperti orang yang berada di garis start. Selama kita tidak lari, memulai, rival kita itu akan terus menjatuhkan kita. Kamu nggak bisa, kamu lemah, kamu capek, kamu begini, begitu. Kapan dia kewalahan? Kalau kita sudah mulai jalan. Karena syaitan akan kerepotan. Orang kalau jalan apalagi lari, arti Anda sudah mulai ibadah, dia walaupun teriak-teriak, belum tentu sampai 100% bisikannya. Terbukti Anda kalau sudah konsisten, mulai sekarang saya mau sholat tepat waktu. Anda paksakan, pokoknya azan saya mau ke masjid, saya nggak mau tahu. Ibu-ibu saya azan sudah di mukena, di sejadah saya sama mukena saya.
Dia nggak bisa lagi ganggu kita, maka nggak bisa diganggu. Tipis sekali gitu kan. Makanya harus dipaksakan. Allah berfirman, "Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang memaksakan diri menuju ke jalan-jalan kami, mujahadah, kami akan pandu dia ke jalan-jalan kami. Jadi paksakan. Mulai sekarang Anda introspeksi diri, mana ibadah yang belum saya kerjakan, mulai kerjakan per hari ini. Dan paksakan diri. Syaitan tidak akan menjelma memberhentikan kita dari pekerjaan kita. Jadi kadang-kadang Anda mungkin dengar isu dikatakan oleh sebagian orang, syaitannya kuat nih. Mana syaitannya? Syaitan tidak pernah nampak depan mata kita, syaitan tidak pernah cekik kita, kitanya memang yang tidak mau kan gitu. Allah mengatakan, inna kaida syaitani kana dhaifa. Syaitan lemah, kita yang kuat-kuatkan dia. Dia nggak bisa buat apa-apa kalau kita sudah mau buat ibadah itu. Kalau syaitan kuat teman-teman, kira-kira kita masih bisa duduk di sini? Nggak bisa, akan dibelenggu semua kita. Jadi dia sangat lemah. Yang ketiga ini komunitas teman-teman. Harus punya komunitas. Memang wajar kalau Anda sudah hijrah, Anda akan berubah performanya. Penampilan sudah berubah, tutur kata dan istilah sudah berubah, komunitas Anda akan berubah. Pasti. Anda tidak akan berteman lagi sama teman-teman yang suka ke karaoke, ke diskotik. Enggak berteman lagi. Memang yang muncul adalah kajian. Memang begitu komunitas. Dan ruh itu selalu sejalan. Ala ruhu junudun mujannada. Kata Nabi SAW, ruh itu sejalan semuanya. Jadi kalau Anda sudah hijrah, ada teman-teman yang biasa ajak ke maksiat nih, ke diskotik atau karaoke. Telepon Anda, jangan bilang, oh saya nggak jawab deh. Nanti kalau saya jawab, saya diajak. Jangan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dia kaget, selama ini Anda nggak pernah salam. Wah ini sudah jadi ahli surga nih ya. Ya nggak apa-apa. Ayo kita ke karaoke yuk. Waduh, saya sudah ikut kajian, kayaknya nggak bisa deh. Itu haram dalam agama. Oh kamu alim ya, nggak apa-apa. Ayo satu waktu kamu ikut ke kajian saya. Anda berhenti, tidak ditelepon lagi sama dia tuh. Karena dia sudah tahu Anda arahnya kemana. Bentuk komunitas. Komunitas yang baik cuma di masjid sama majelis ilmu. Ini komunitas baik. Bukan tempat lain. Cari mereka. Pasangan hidup, sahabat, partner bisnis di kajian-kajian. Memang itu komunitas. Yang terakhir adalah kita memperbanyak doa. Tadi Ustaz Abdul sudah singgung masalah doa. Ini kalau bagi kami di kiat memang paling penting dia. Dan kami jadikan kiat keempat. Minta agar Allah mengokohkan hati kita di atas iman. Tadi hadis yang dua yang beliau sebutkan, salah satunya ya muthabbital qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Riwayat lain ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, alihkan hatiku, kokohkan hatiku di atas keimanan kepadamu. Nabi SAW ulangi terus ini. Sampai Aisyah sering dengar dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, sering sekali Anda ulangin doa ini. Maksudnya siapa Anda gitu? Kok khawatir? Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, yang namanya hati manusia itu berada di jari jemari sang pengasih Allah. Dia membolak-balikkan sesuai yang dia inginkan. Jadi bisa saja kalau kita tidak minta ihdinas siratal mustaqim, berbaca doa, bisa saja Allah alihkan. Dan itu. Jadi kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, Ustaz. Ustaz Khalid Basalama, Ustaz Muhammad Abdul Wasikal. Semoga Allah berikan keberkahan dan rahmatnya dari ilmu yang diberikan dan bisa menjadi wasilah kita dalam mengamalkan lebih lanjut lagi petunjuk-petunjuknya. Semoga Allah berikan kebahagiaan dalam menyampaikan ilmu. Kami persilakan untuk kembali ke tempat Ustaz dan bersiap-siap. Dan alhamdulillah